Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillah summa alhamdulillah lakal hamdu ya Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini, pada hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan inayah serta maghfirahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama, duduk bersama-sama di tempat yang mulia ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah yang mana insya Allah ini ada salah satu penyebab daripada turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, Nabi agung kita, siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasannya kita sekarang sedang berada di bulan yang begitu mulia, yang mana di hari 2 hari kemarin, yaitu Yaumul Asyura, hari ke-10 daripada bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kesempatan untuk kita bersama-sama mendapatkan pahala besarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi innal iddata syuhur indallahi isnata asyar. Sesungguhnya bulan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkecualikan 4 bulan, yang mana bulan-bulan ini bulan haram bagi Allah Subhanahu wa taala, artinya bulan ini disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Zulqa'dah wa Zulhijjah, dan yang ketiga adalah bulan Muharram. Yang mana bulan Muharram kita sedang berada di dalamnya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan Muharram. Paling bagusnya berpuasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Dikatakan bahwasannya nilai daripada puasa ini adalah begitu besar. Nilai daripada puasa ini begitu agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bulan suci Ramadan yang telah kita lalui bersama-sama, dan insya Allah bakal kita temui lagi minta dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan bulan Ramadan lagi. Yang mana puasa ini menahan daripada hawa nafsu, menahan daripada bagaimana mendidik daripada nafsu kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan Muharram bagi kita sekalian umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk banyak-banyak beribadah. Dikatakan oleh seorang ulama mengatakan, yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan mengatakan, siapa orang di antara kita yang dia berpuasa ketika hari Kamis, Jumat dan Sabtu di bulan Muharram,
kataballahu lahu sab'amiyatal hasanah. Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan bagi mereka orang yang berpuasa 3 hari di bulan Muharram, ya, di hari Kamis, Jumat dan Sabtu, sebagaimana orang yang beribadah selama 700 tahun. Ya. Artinya luar biasa pahalanya yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi adalah ketika Muharram ini, Yaumul Asyura terutama adalah hari-hari yang dimana terkhusus bagi anak yatim piatu. Kalau kita ketahui, di bulan Muharram ini terkhusus, yang mana dikhususkan bagi lebarannya anak-anak yatim piatu. Karena di bulan Muharram, atau di 10 Asyura kemarin itu adalah saatnya bagi kita untuk menoleh, untuk melihat saudara kita atau anak sanak famili kita yang mana dia tidak ada orang tua, dia tidak ada sanak famili lagi, maka kesempatan bagi kita untuk menyantuni mereka, untuk melihat mereka. Kadang-kadang anak yatim ini, Pak, Bu, di mata dekat tapi kadang-kadang di hati jauh. Mata kita terasa dekat, ada di depan kita anak yatim. Kita tahu anak si fulan tak kata bapak, tak kata ibunya. Tapi di hati kita jauh. Karena apa? Karena kadang-kadang kita lupa sama mereka. Nah, makanya di bulan Muharram ini mengingatkan kita kembali bahwasanya ada anak yatim yang perlu kita lihat. Ada anak yatim yang perlu kita santuni, ada anak yatim yang kita perlu berikan kasih sayang kepada mereka. Makanya ini disebut lebarannya anak yatim piatu. Karena siapa tahu salah satu penyebab daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mungkin nilai pahala kita, ibadah kita selama ini, Pak, bagi kita tu sudah cukup. Solat setiap hari, solat tidak tinggal, bahkan solat sunnah pun kita kerjakan. Menurut diri kita, solat kita atau nilai ibadah kita sudah cukup. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah Subhanahu wa taala kita belum tahu. Tergantung ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak dikisahkan oleh sebagian orang-orang alim, oleh sebagian ulama sholihin, bahwasanya salah satu penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk memasuki surganya adalah dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, maka fal jannatun aulabih, maka surga itu yang paling utama bagi mereka. Disebutkan bahwasanya ada cerita seorang ahli ibadah, orang yang ibadahnya luar biasa, semangat selama seumur hidup dia tidak pernah meninggalkan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya luar biasa, puasa Senin Kemisnya dia lakukan, dia kerjakan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan mana yang lebih afdol, nilai ibadahmu atau berat daripada nikmat yang aku berikan, nikmat mata yang aku berikan kepadamu, maka dia mengatakan bahwasanya dia merasa diri dia udah orang yang sering beribadah kepada Allah, yang sering patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya lebih dari kita ibaratnya. Jadi orang baik, puasa tidak tinggal, salatnya tidak tinggal, tetapi ketika ditimbang nikmat matanya dengan nilai ibadahnya, ternyata masih lebih besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, baru nikmat mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Artinya ibadah kita selama di dunia ini adalah imtisal, mematuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban bagi diri kita. Tapi ridhonya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu tergantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita nilai nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak bisa dinilai. Baru Allah Subhanahu wa taala kasih nikmat mata. Mata ini kita buat apa? Mata ini kita bisa melihat apa? Dengan mata kita bisa beribadah, dengan mata kita bisa bermaksiat. Maka hendaklah kita mensyukuri terus daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kita pandai bersyukur kepada Allah, setiap ada kenikmatan, setiap ada ujian kita syukuri. Bukan hanya kita sesali, tapi kita syukuri apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Insyaallah balasan surga menanti kita. Tapi kalau seandainya kita kufur daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri, tidak menerima daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, nah ini tunggulah, sesungguhnya azabnya Allah Subhanahu wa taala itu seram atau sangatlah pedih. Karena kita belum tahu, tapi sudah Allah Subhanahu wa taala berikan gambarannya azabnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau kita sering baca Al-Qur'an, kalau kita sering lihat isi dalam kandungan Al-Qur'an itu berbagai macam cerita, berbagai macam gambaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang yang tidak mensyukuri daripada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antaranya Firaun dan lain sebagainya. Mereka orang ini adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang ini adalah orang-orang yang diuji oleh Allah, untuk mendapatkan nikmat yang begitu besar, tapi mereka tidak mensyukuri daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu patutlah kita sebagai seorang muslim mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang meyakini bahwasannya setiap manusia itu bakal datang kepada Allah, setiap manusia itu bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu keutamaan di dalam bulan Muharram, salah satu tingkatan terbaik manusia adalah menahan daripada kesabarannya, Pak. Maka di dalam kitab Nasaihud Diniyah, nasihat-nasihat agama ini, kita membahas tentang bagaimana keagungannya tingkatan orang yang sabar. Kalau uji kita tuh sabar, cak mana mengaktek kesabar itu kadang-kadang kita tak tahu. Apa dia kalau sabar? Lah di jalan tersenggol orang dikit nak marah, nak ngamuk. Dikata orang dikit nak ngamuk, sabar. Nah ini tingkatan yang paling mulia uji Allah Subhanahu wa taala. As-sabru ala bala'illah, kata Allah Subhanahu wa taala, sabar atas bala atau ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita. Terkadang kita diberikan ujian oleh Allah berupa penyakit. Terkadang kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki. Terkadang kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan yang besar. Jangan kita kira bahwasanya orang-orang yang punya duit, ngomong kaya itu nikmat. Tidak, Pak. Orang kaya itu belum tentu hidupnya nikmat. Dia diberikan nikmat ujian rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rezeki yang mana kalau dia sabar, punya rezeki yang banyak, dia bisa mengatur, dia bisa tahu bahwasanya rezeki dia dipakai untuk apa. Maka ini adalah tergolong orang-orang yang sabar.
as-sabr ala bala'illah. Sabar kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala datangkan bala penyakit sama kita. Kalau kita ini datang penyakit dikit baik, kalau udah umuran kayak ini, udah umuran sudah agak tua, sudah ada penyakit dikit, ya Allah, nak matilah ini. Nah, kau dikit sakit perut dikit, nah kau laju besok ini. Lajulah itu katanya. Sakit kaki dikit enggak usah banyak-banyak. Sakit dikit, perasaan kita ngatakan, "Oh, nah, pesen apa aja ini, pesen mak aja ini." Padahal baru sakit dikit, Allah Subhanahu wa taala berikan ujian untuk mengingatkan kita ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingat, kita masih di dunia, masih ada kesempatan untuk bagi kita untuk mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita sudah meninggal disebutkan bahwasanya di dalam Al-Qur'an, ya laitani, nyesal akibat apa-apa yang diperbuat selama di dunia ini. Kalau sudah meninggal lah kata, kalau kita berbuat kesalahan ketika kita sudah berbuat, maka ketika itu pun kita menyesalinya. Tak kata guna lagi. Ibaratnya kalau kita menyakiti seorang, menyakiti hati manusia, kita ngatoi dia cak ini, sudah kita nyakiti dia, kita nyesel. Habisnya kita maaf-maafan sama orang tersebut. Tapi tetap ibaratnya kita dikatakan ulama, kalau kita menyakiti seseorang itu ibaratnya kita memaku di dalam tembok, memaku di dalam kayu. Kita paku, setelah kita cabut masih ada bekasnya. Begitupun kalau kita nyakiti wong, ngerusak hati orang, pacak kita minta maaf sama dia, pacak kita bermaaf-maafan, tapi rasanya bekasnya pun masih ada. Maka itu kita harus menahan sabar kita. As-sabrun jamil, kata Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah suatu hal yang paling indah. Maka dikatakan di dalam Al-Qur'an, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita sabar, kalau kita sudah di puncaknya yang namanya emosi, tidak bisa nahan emosi, kadang-kadang disitulah puncak Allah Subhanahu wa taala berikan ujian sama kita. Bisa tahan tidak kita menghadapi emosi yang ada di dalam diri kita, Kalau kita bisa lawan, kita orang yang pintar, orang yang cerdas. Tapi kalau kita turuti hawa nafsu kita, apapun yang ada di hadapan kita laju ke. Ibaratnya, Ustaz, tak baca lagi Ustaz, sudah emosi nian ini. Nah aku laju ke lah ini ibaratnya tadi. Ada orang nyakiti hati kita, tak baca. Tak kata orang sabar itu ada batasnya Ustaz. Nah ini salah. Nabi SAW, Qudwatul Hasanah, contoh yang paling mulia. Bagaimana diceritakan Nabi SAW selama masa hidupnya, beliau itu dikatakan ada suatu cerita yang mana ada seorang Yahudi pengemis buta, yang mana setiap hari mencaci maki daripada Nabi SAW. Gawe ngatoi Nabi terus. Muhammad tukang bohong, Nabi Muhammad itu tukang pembawa bencana, pembawa ini setiap hari. Dia seorang pengemis Yahudi yang buta matanya, buta hatinya. Karena dia tidak bisa lihat, tidak tahu siapa itu Nabi. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada orang ini? Kau ini laju itulah kalau kita buta pula ini ibaratnya. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Yang dilakukan Nabi adalah setiap hari Nabi SAW memberikan makan kepada orang Yahudi ini. Setiap hari disuapinya dengan tangan mulia Nabi Muhammad SAW. Bukan dengan kemarahan lagi, tapi Nabi SAW memberikan makan setiap hari kepada seorang orang Yahudi ini. Sampai
akhir hayatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini orang tidak tahu siapa yang ngasih makan dia selama ini. Akhirnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, yang menggantikan posisi Nabi ketika Nabi meninggal, kebiasaannya Nabi, para sahabat ini sebenarnya berebut, pengen menggantikan posisi. Kalau seandainya Nabi meninggal, apa-apa amalan Nabi selama Nabi hidup pengen digantikan. Salah satunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tahu bahwasanya kebiasaan Nabi memberikan makan orang Yahudi pengemis ini yang ada di jalan. Akhirnya suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendatangi orang ini dan memberikan makan orang ini. Sama dengan cara Nabi. Tapi ketika itu apa yang dilakukan oleh seorang Yahudi ini, ketika diberikan suapan makan, dia tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberi makan tangannya lembut, baunya wangi, ibaratnya dengan rasa kasih sayang. Pas dia diberikan makan langsung dilepaskannya. Ini bukan orang yang biasa memberikan aku makan setiap hari. Siapa engkau? Maka Sayyidina Abu Bakar pun menceritakan bahwasanya aku ini orang yang diutus, ya karena orang yang biasa memberi makan ini udah meninggal, tidak katik lagi di dalam dunia ini. Dia pengen tahu katanya, minta tolong katanya, siapa? Karena selama ini subhanallah aku merasa tersentuh ketika dia memberikan aku makan. Tidak katik yang peduli sama aku kecuali orang sikap ini. Kalau kita jengok pengemis yang kumuh, yang apalagi butuh hatinya, butuh matanya, yang galak, ucap-ucap yang tak bagus, maka kita pun ngunyam kadang-kadang. Di dalam hati kita sudah buruk ini pula. Nah, ibaratnya tadi itu bertingkah pula. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contohnya luar biasa mulianya. Sampai Sayyidina Abu Bakar menceritakan bahwasanya orang ini adalah orang yang biasa engkau caci maki, yang biasa kau katoi setiap hari. Dia adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu pula orang Yahudi itu menangis sejadi-jadinya, merasa bersalah bahwasanya dia beranggapan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang yang buruk. Sehingga ketika itu pula hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada orang tersebut, sehingga masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Pak, kesabaran itu berbuah hasilnya itu manis. Sabar itu hasilnya ujung-ujungnya akan manis. Tak katik kesabaran itu hasilnya bakal pahit ujung-ujungnya. Kalau kita sabar pasti hasilnya manis. Sudah janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Jika engkau sabar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan buah yang sangat manis. Artinya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sama orang-orang yang sabar. Ini diibaratkan Allah Subhanahu Wa Taala sangat dekat bagi mereka yang sabar. Maka ini kalau kita doa jangan pernah katanya minta sabar. Ya Allah, semoga aku menjadi orang yang sabar. Sabar ini ujian. Siapa yang uji kita? Ibaratnya tadi itu. Kita kalau minta doa jangan minta sabar. Kalau kita minta sabar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan lagi ujiannya. Pengen dapat jadi orang sabar. Kalau kita kuat, kalau tidak kuat, makanya kalau kita diajarkan oleh para ulama kita, ketika doa kita minta kuatkan dalam menghadapi segala macam ujian. Karena kita manusia biasa, Pak. Belum tentu kuat kita dapat ujian ini, dapat cobaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan sama kita. Tidak usah kan cobaan penyakit, cobaan rezeki yang kita tahu. Kadang kita tak katik duit, kadang ini, bingung ya. Bingung kadang-kadang ini. Merasa ya Allah ujian aku berat ini. Padahal kemarin-kemarin kemana gitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezekinya yang banyak, kita lupa. Maka dari itu Bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah di dalam bab ini kita meningkatkan kesabaran kita, menjadikan orang-orang
yang sabar. Sebagaimana diceritakan juga bahwasanya Nabi Allah Ayub, kalau kita tahu Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam itu adalah salah satu orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai di dalam Al-Qur'an disebutkan as-sabr Ayub. Sabarnya Nabi Allah Ayub alaihi salam. Yang mana ini juga diceritakan bahwasanya Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam itu diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 Asyura. 10 Asyura kemarin adalah salah satu momen ketika Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam itu diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang pernah dengar waktu kita masih kecil dulu bahwasanya Nabi Allah Ayub ini adalah salah satu nabi yang mana diberikan Allah Subhanahu wa taala ujian penyakit, yang mana penyakit itu ada ulet-uletnya di dalam badannya, uletnya ada ininya, ada nananya, ada segala macam. Nah ini dikatakan bahwasanya ulama mengatakan ini adalah cerita yang dikarang oleh Bani Israel, cerita yang dikarang oleh orang-orang Israeliat, karena sesungguhnya Nabi itu tidak bisa menurunkan derajatnya dengan penyakit-penyakit yang menjijikkan. Kalau kita nyengok yang ada sakit, benana-nana, ada uletnya, jijik tak kita? Jijik kita nyengoknya. Nah ini dikatakan bahwasanya Nabi Ayub itu ada penyakit, tapi bukan seperti yang digambarkan ini. Penyakitnya luar biasa, ada sakit yang cak ini. Tapi Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam itu sabar menghadapi penyakit ini. Bahkan istrinya pun lari, anaknya pun lari. Dengan penyakitnya, takut ketularan daripada penyakitnya. Tapi Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam sabar karena Allah Subhanahu wa taala tidak bakal memberi kita ujian kalau kita tidak mampu. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Ayub itu diberikan oleh Allah karena Nabi Allah Ayub mampu menghadapinya. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mampu menghadapinya. Tergantung kita sekarang bagaimana menyikapi daripada ujian tersebut. Sabar atau tidak. Kalau seandainya kita sabar, kita menang menghadapi ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sabar, maka kita kalah kepada hawa nafsu kita. Jadi hawa nafsu kita ini, kesabaran kita ini saling satu sama lain saling berbarengan. Yang mana yang menang? Yang menang adalah orang-orang yang bersabar. Amma sabr fadailul azimah, dikatakan bahwasanya sabar ini adalah keutamaannya sangat besar sekali. Wa hajatul mu'minin ilaihi fil ahwali kulliha da'iyan wa amma wa ma warada fi sabri anillahi ta'ala wa anir rasulillah sallallahu alaihi wasallam min anwar katsiran mubasyirin. Allah ta'ala wa basyiris sabirin wallahu yuhibbus sabirin. Dikatakan di dalam surah Ali Imran mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wallahu yuhibbus sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai bagi orang-orang yang sabar. Cinta Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sabar, yang sabar dengan dengan aktivitas ibadah kita setiap hari, dengan sholat kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan cinta kepada kita. Kadang-kadang kita melaksanakan ibadah ini, mohon maaf karena pengen gugur daripada kewajiban kita, sudah sholat, yang penting sudah sholat, sudah sholat, sudah jadilah khusyuk. Tidak khusyuknya itu masalah kedua. Yang penting sholatnya dulu katanya. Tapi kalau orang yang dicintai Allah, kalau kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala, maka sholat kita tidak perlu melaksanakan hanya kewajiban kita. Wajib sholat kita. Tapi bagaimana kalau seandainya ada seorang yang cinta sama kita? Kalau ada kita cinta sama seseorang, kita cinta sama perempuan, maka hati kita pun akan senang. Kalau dia ajak kemana-mana, ragap, cepat. Kalau ada orang cinta sama kita, begitu pun Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang,
hatinya akan merasa ini orang yang mencintaiku memanggilku. Tidak perlu disuruh ini, disuruh itu untuk melaksanakan ibadahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melaksanakan kewajibannya dengan hati yang menerima, bukan dengan hati yang terpaksa. Ya, jadi laksanakanlah ibadah kita, laksanakanlah salat kita dengan hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang sabar, bukan orang-orang yang mengikuti daripada hawa nafsu mereka. Wa qala ta'ala lin nabiyhi alaihi salatu wasalam wasbiru ala sabruka illa billah wasbiru li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Karena sesungguhnya katanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah engkau sabar wasabruka illa billah. Sesungguhnya sabarmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya teruntuk bagi Allah Subhanahu wa taala. Wasbiru li hukmika rabbika fa innaka bi ayunina. Karena sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita hina di hadapan manusia, tapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi mereka orang-orang yang sabar ajar, pahala yang begitu agung, sehingga ketika kita masuk ke dalam yaumul hisab, Allah pertimbangkan bagi mereka orang-orang yang sabar itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Jadi kita ini bakal ada yang namanya yaumul hisab, Pak. Hari perhitungan. Amalan kita di dunia ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Tetapi kita tingkatan sabar kita sudah begitu mulia, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka yang sabar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui yang namanya hisab. Tidak pakai ngantri lagi kita, ibaratnya kalau kita sabar di dunia ini, kalau kita sabar tidak pakai ngantri lagi masuk ke dalam surganya Allah. Kalau kita ngantri, lamanya ngantri panjang ini. Tapi kalau kita sabar di dunia, buahnya hasilnya kaget di akhirat. Tanpa hisab masuk. Wong lain ngantri, kita didulu ke VIP ibaratnya. Kalau wong VIP ini luar biasa didulu ke. Mulia dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda halnya bagi orang-orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, yang tidak bisa mengendalikan amarahnya selama di dunia ini, yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya selama di dunia ini. Maka ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita adalah ujian bagi kita juga. Bukan hanya berupa ujian bala atau ujian kesusahan di dalam hati kita, tetapi ujian nikmat juga Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita. Tergantung kita bisa mengendalikan ujian tersebut atau tidak. Jadi insyaallah ini dulu yang bisa Al-Faqih sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya Allah ridha wal afa maghfir mada ya Allah ridha ya Allah bitawbal qabul ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah ya Rabbi bihim wa bi ahlihim ajil min nasrul faraji. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.